Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dr. Haji Bambang Dwi Hartono selaku pembimbing 1, dan Bapak Profesor Dr. Haji CH Suprapto MM selaku pembimbing 2, dan yang kami muliakan dosen penguji kami pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhdi MS PhD dan juga Bapak Dr. Sunarta MM. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia hari ini, di Jumat yang barokah dan penuh keberkahan ini, kami Ardianto Bayi Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 1909027001, program studi Magister Manajemen angkatan 42, dapat melaksanakan sidang tesis dan memiliki kesempatan untuk memaparkan tesis yang kami telah laksanakan. Untuk judul tesis yang kami laksanakan adalah penguatan moderasi beragama melalui peningkatan peran FKPM atau Forum Kemitraan Polisi Masyarakat DAI Kamtibmas dalam perspektif manajemen. Adapun latar belakang yang kami buat dalam tesis yang telah kami laksanakan ini, yang pertama adalah era globalisasi, kemudian yang kedua adalah regulasi, dan yang ketiga permasalahan Kamtibmas, yang terakhir FKPM DAI Kamtibmas. Pada era globalisasi ini, pengendalian dalam keamanan dan ketertiban menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin, serta aman dan tertib agar masyarakat dapat produktif dan aktif. Kemudian munculnya atau terbitnya regulasi, situasi seperti ini mendorong terbitnya suatu regulasi yang diyakini mampu memberdayakan potensi kekuatan masyarakat sedemikian rupa dalam bentuk organisasi informan untuk menjadi mitra polisi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 14 Ayat 1 huruf C, yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Ada permasalahan, diharapkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang ada di lingkungan masyarakat dapat ditangani dan diselesaikan oleh masyarakat secara mandiri dalam waktu yang cepat. Salah satu dari bentuk mitra polisi yaitu bernama Forum Kemitraan Polisi Masyarakat atau FKPM DAI Kamtibmas mengedepankan pendekatan dan pencegahan permasalahan di tengah masyarakat dengan media dakwah sebagai langkah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat secara amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menggiring masyarakat untuk selalu melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang membuat kerusakan serta kehancuran. FKPM DAI Kamtibmas untuk selanjutnya dapat bergandeng tangan dengan Polri dan masyarakat guna mengoptimalkan peran DAI Kamtibmas dalam membina umat berdasarkan nilai-nilai agama Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun identifikasi masalah yang kami buat, yang pertama adalah kegiatan perpolisian tradisional dalam melakukan dan memberantas kejahatan dianggap sangat kurang efektif, sehingga perlu dibangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Dan yang kedua, upaya pencegahan tindak pidana bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Republik Indonesia. Dan yang ketiga, upaya mencapai tujuan negara terutama dalam melindungi segenap nusa bangsa dan tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia. Untuk pembatasan masalah yang kami buat, yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran FKPM DAI Kamtibmas sebagai mitra polisian Republik Indonesia
Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam kegiatan dan program kerja FKPM Dai Kamtibmas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan peran FKPM Dai Kamtibmas dalam rangka pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme yang terjadi di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang kami buat terdiri menjadi 5. Yang pertama, bagaimana mengetahui peran FKPM Dai Kamtibmas sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara isu-isu keagamaan yang berpotensi memecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Dan yang kedua, bagaimana mengetahui peran FKPM Dai Kamtibmas dalam membina umat berdasarkan nilai-nilai agama Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana mengetahui pentingnya penerapan moderasi beragama di Indonesia. Kegunaan penelitian kami bagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, yang pertama adalah menghasilkan suatu penjelasan dalam penyelesaian perkara isu-isu keagamaan yang berpotensi memecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peran FKPM Dai Kamtibmas sebagai mediator. Yang kedua, menghasilkan suatu penjelasan peran FKPM Dai Kamtibmas dalam menciptakan suasana kondusif di masyarakat dan menyelesaikan persoalan konflik di masyarakat dengan pendekatan agama terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Dan yang terakhir, menghasilkan suatu penjelasan mengenai kendala-kendala yang ada dan cara mengatasinya berdasarkan perspektif manajemen. Adapun manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan sinergitas yang terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia dengan para tokoh agama, yaitu pendakwah dan Dai Kamtibmas dalam melakukan tindakan preventif dan kuratif berkaitan dengan pencegahan permasalahan tentang isu-isu agama yang terjadi di Indonesia yang selalu terjadi berulang-ulang tahun lamanya. Kajian teori yang kami ambil berdasarkan daripada penelitian yang telah kami laksanakan berkaitan dengan moderasi agama. Kami ambil menurut Dawing 2018 dan juga menurut Fahri dan Zainuri pada tahun 2019. Dapat kami simpulkan, peran moderasi beragama sangat penting pada kondisi masyarakat yang majemuk di Indonesia sebagai penggabungan dari segala perbedaan untuk bersikap saling menghargai dan saling menghormati dengan berada di tengah-tengah. Moderasi beragama inilah yang dapat membentuk sikap positif serta semangat yang kuat dalam beribadah dengan aman dan nyaman tanpa mencampuri hak-hak perbedaan dalam pemahaman keislaman dan agama lain dengan menyalahkan, mengkafirkan, dan menyesatkan. Berkaitan dengan peran FKPM Dai Kamtibmas, kami ambil menurut Andayani 2014 dan Uswatun Hasanah 2019 pada penelitiannya. Dan dapat kami simpulkan, melalui peran inilah mampu untuk melibatkan masyarakat untuk peduli terhadap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan mengedepankan tindakan preventif secara cepat dan tepat jika menjumpai suatu tindakan pidana yang ada di lingkungannya. Dan Dai Kamtibmas kami ambil berdasarkan penelitian ataupun buku. Yang pertama adalah Hamka Mahmud 2016 dan Rizdiana 2014. Dapat kami simpulkan, Dai Kamtibmas adalah perorangan atau kelompok yang mempunyai kemampuan memberikan dakwah atau siraman rohani agama Islam yang berkaitan dengan Kamtibmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan misi Polri. Dan berdasarkan perspektif manajemen, kami ambil menurut Rifai 2019 dan Daki 2016, dapat kami simpulkan, lemahnya internal governance LSM mengakibatkan beberapa hal, yaitu eksistensi organisasi rapuh karena tidak adanya ideologi, value oriented, dan manajemen strategi yang lemah sehingga organisasi dapat kehilangan arah dan kerugian bagi negara untuk menjadi bermartabat karena civil society adalah ingredients bagi civilized states, masyarakat yang beradab, termaksud
stabilized state. Fleksibilitas pada organisasi menjadi tidak kaku sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman demi keberlangsungan organisasi tersebut. Hal ini dalam Islam disebut moderasi atau tatawwuruz zaman, yaitu dapat mengikuti perkembangan atau pertumbuhan zaman. Dalam kerangka berpikir yang kami buat dalam penelitian kami sebut kerangka berpikir kami adalah ramuan Kamtibmas, yang dimana Polri bersama dengan FKPM Dai Kamtibmas dan juga Dai Kamtibmas beserta masyarakat memiliki sinergitas dan kolaborasi. Kemudian sebagai penguat daripada sinergitas dan kolaborasi ini dengan adanya sikap yaitu moderasi beragama sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuan penelitian yang kami buat, yang pertama adalah untuk mengetahui peran FKPM Dai Kamtibmas sebagai moderator dalam penyelesaian perkara isu-isu keagamaan yang berpotensi memecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Dan yang kedua, untuk mengetahui peran FKPM Dai Kamtibmas dalam membina umat berdasarkan nilai-nilai agama Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang tiga, untuk mengetahui peran FKPM Dai Kamtibmas dalam program kepolisian dalam perspektif manajemen. Yang keempat adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi FKPM Dai Kamtibmas dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pentingnya penerapan moderasi beragama di Indonesia. Tempat dan waktu penelitian, lokasi penelitian kami laksanakan pada kantor Sekretariat Pusat FKPM Dai Kamtibmas yang berada di Jakarta, yang beralamatkan di Jalan SPG 7 nomor 17 Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur, yang merupakan tempat FKPM Dai Kamtibmas dalam kegiatan hariannya, melaksanakan aktivitas-aktivitas bersama Dewan Penasihat dan juga Dewan Pembina FKPM Dai Kamtibmas. Penelitian yang kami mulai pada bulan Maret 2021 dan alhamdulillah telah selesai di akhir bulan Juni 2021 dengan rincian tabel kegiatan sebagai berikut. Untuk tabel jadwal penelitian kami mulai dari seminar proposal, kemudian persiapan penelitian, setelah itu perencanaan penelitian, dan pelaksanaan siklus 1, yang dimana pelaksanaan siklus 1 ini kami lakukan observasi lokasi, kemudian wawancara tahap 1 kepada narasumber. Dan pelaksanaan siklus 2 ini kami lakukan wawancara tahap 2 kepada narasumber-narasumber baru. Pelaksanaan siklus 3 kami akhiri dengan kegiatan forum grup diskusi, yaitu di daerah Batu Mahpar, Tasikmalaya. Dan yang ketujuh, pengelolaan data, kemudian ke-8 penyusunan laporan, dan yang terakhir pada kesempatan hari ini di minggu ke-4 bulan Juli atau minggu terakhir, kami melaksanakan sidang tesis. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan FKPM Dai Kamtibmas dengan menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian, kami menggunakan pendekatan yuridis empiris karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek atau law in action FKPM Dai Kamtibmas sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia. Dan desain penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini adalah deskripsi, yaitu peneliti memberikan data yang seteliti mungkin tentang FKPM Dai Kamtibmas. Adapun teknik pengumpulan data yang telah kami laksanakan, yang pertama adalah wawancara. Kami melakukan wawancara dan menghimpun semua informasi daripada informan yang kompeten dengan menggunakan tabel borang yang telah kami siapkan untuk mengetahui kondisi dari objek berdasarkan proses penyelesaian perkara oleh FKPM Dai Kamtibmas. Dan yang kedua, studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data, membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan-catatan dan data-data FKPM Dai Kamtibmas yang diperlukan dalam memperoleh hasil penelitian. Kemudian pengamatan, kami mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian pengamatan langsung pada tempat penelitian yang telah ditetapkan selama proses kegiatan penelitian berlangsung. Dan selanjutnya, kelompok fokus atau fokus group, kami telah melaksanakan kegiatan FGD
yang dimana kegiatan itu dilaksanakan atau berlangsung di daerah Batu Mahtar Wisata Galunggung Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, sebanyak 88 peserta hadir melalui Zoom meeting yang dihadiri oleh seluruh narasumber dan juga para seluruh dai Kamtibmas di Nusantara ini, dan kemudian 23 peserta hadir secara langsung, di mana ada tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di daerah tersebut yang kami undang yang sudah tergabung dalam kegiatan dai Kamtibmas ini. Kemudian informan kunci atau key informan, kami mengumpulkan data dengan menjadikan ketua umum FKPM dai Kamtibmas sebagai informasi untuk mengetahui siapa saja yang akan dan dapat dijadikan sebagai narasumber. Dan yang terakhir adalah studi literatur dengan cara mengumpulkan data, mencari referensi teori yang relevan dengan kasus dan atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini penelitian mencari melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Adapun analisis data, agar data penelitian kualitatif dapat kami pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, penelitian telah melakukan uji keabsahan data, di mana uji keabsahan data yang telah kami lakukan dengan yang pertama adalah uji kredibilitas, yaitu dengan perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan kecermatan dalam penelitian melalui triangulasi, yang dimana triangulasi itu kami lakukan secara triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dan kemudian transferability, kami melakukan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut kami ambil, dan kami lakukan dependability atau reliabilitas, yang dimana kami menentukan ketika awal masalah dalam proses penelitian kami dan juga terjun langsung ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, kemudian melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan yang kami lakukan di lapangan. Dan yang terakhir, uji confirmability penelitian, yaitu melalui data-data peneliti yang tidak berbeda antara data-data yang kami peroleh dalam proses penelitian yang terjadi di lapangan, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dan dapat peneliti pertanggungjawabkan. Alhamdulillah, ada hasil penelitian yang telah kami lakukan berdasarkan dengan rumusan masalah pada penelitian yang kami lakukan dalam proses di lapangan. Yang pertama adalah peran FKPM dai Kamtibmas sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara isu-isu keagamaan yang berpotensi memecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Sebagai mediator, wujud peran FKPM dai Kamtibmas melakukan syiar dakwah serta pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait hal terorisme, radikalisme, dan intoleransi merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, dan juga para dai Kamtibmas membantu Babin Kamtibmas dalam perkara tindak pidana ringan dengan cara musyawarah dan mufakat. Adapun kelebihan dan kekurangan yang kami dapati dalam penelitian, kami merekomendasikan sebagai berikut. Rekomendasi meningkatkan sosialisasi rutin dalam kegiatan bersama masyarakat dan membuat surat permohonan secara resmi kepada Mabes Polri di bidang Binmas untuk dibuatkan kartu keanggotaan dai Kamtibmas kepada seluruh dai Kamtibmas yang ada, guna meningkatkan peran serta sebagai mitra Polri di bidang keagamaan. Yang selanjutnya adalah peran FKPM dai Kamtibmas dalam membina umat berdasarkan nilai-nilai agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud peran dai Kamtibmas bersama dengan Babin Kamtibmas dan FKUB atau Forum Kemitraan Umat Beragama memberikan penyuluhan kepada masyarakat ketika terjadi konflik peribadatan terkait dengan rumah ibadah umat lain, dan
Di Makassar, Dai Kamtibmas memberikan tausiah dan nasihat-nasihat di lembaga permasyarakatan di Jawa Timur terhadap orang-orang yang termarginalkan, serta kegiatan subuh keliling, sosialisasi anti narkoba, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan yang kami dapati dalam penelitian, kami merekomendasikan sebagai berikut. FKPM Dai Kamtibmas segera meningkatkan perbaikan pada struktur organisasi dan program di setiap daerah atau wilayah masing-masing, serta meningkatkan kerjasama dengan program rutin bersama dengan Polri dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya, peran FKPM Dai Kamtibmas dalam program kepolisian. Wujud peran FKPM Dai Kamtibmas bersama dengan Polres Cilacap melakukan pembinaan kepada 70 Dai Kamtibmas yang tergabung dalam Pokjaluh atau kelompok kerja penyuluhan dengan Kementerian Agama Cilacap dan Polres Kediri Kota melaksanakan lomba Dai Kamtibmas melalui program Gebiar Santi Panjaluh atau gerakan bersama pelayanan Ramadan Satuan TNI Polri dan masyarakat Panjaluh Kediri. Adapun kelebihan dan kekurangan yang kami dapati dalam penelitian kami merekomendasikan sebagai berikut. FKPM Dai Kamtibmas segera berkoordinasi kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai mitra utama untuk memfasilitasi kegiatan FKPM Dai Kamtibmas dengan anggaran yang ada untuk digunakan dalam kegiatan FKPM Dai Kamtibmas yang saat ini belum jelas sumbernya, serta berkoordinasi dengan Polri untuk meningkatkan kemampuan intelijensi para dai-nya dalam kemampuan pemetaan siar dakwah di wilayah masing-masing dalam menghadapi perbedaan keadaan masyarakatnya. Dan yang selanjutnya, FKPM Dai Kamtibmas dalam menghadapi kendala dan cara mengatasinya dalam perspektif manajemen. Adapun wujud peran, FKPM Dai Kamtibmas bersama dengan Babin Kamtibmas melakukan kegiatan sambang warga dari pintu ke pintu atau door to door bersama dengan Babin Kamtibmas dan melaksanakan kongko bareng di balai masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan dan sosial masyarakat, serta melakukan kegiatan Jumat keliling dengan memberikan pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural berupa nasihat, motivasi, pemberdayaan umat guna penyempurnaan akhlakul karimah. Adapun kelebihan dan kekurangan yang kami dapati dalam penelitian, kami merekomendasikan sebagai berikut. FKPM Dai Kamtibmas di setiap kelurahan dan kecamatan segera membentuk kepengurusan serta meningkatkan fungsi manajemen dimulai dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling, melibatkan Polri dalam proses rekrutmen dalam unsur Intel dan Binmas untuk memastikan Dai Kamtibmas yang berakhlak dan nasionalis.